Namo Buddhaya anak-anak, apa kabar? Ibu berharap kalian senantiasa sehat dan tetap bersemangat dalam menempuh belajar dari rumah. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan melanjutkan materi sebelumnya tentang keputusan mengajarkan Dharma, yaitu mengenai khotbah pertama Buddha yang disebut dengan Dhammacakka Pavattana Sutta. Nah, sebelum memulai, marilah kita lakukan duduk hening terlebih dahulu. Ayo, duduk bersila, mata terpejam, tubuh rileks, tarik napas, hembuskan napas dengan perlahan. Lalu dalam hati ucapkan, napas masuk, aku tahu. Napas keluar, aku tahu. Napas masuk, aku tenang. Napas keluar, aku bahagia. Lakukan beberapa saat sehingga kalian merasa tenang dan siap untuk belajar. Baik, setelah beberapa saat, mari kita mulai membahas materi pelajaran kita hari ini, yaitu tentang khotbah pertama Buddha Gautama. Apa Bu khotbah itu? Khotbah itu adalah ajaran yang diberikan oleh Buddha. Kalau dalam istilah agama, khotbah itu disebut dengan istilah sutta. Nah, khotbah atau ajaran pertama Buddha ini disebut dengan Dhammacakka Pavattana Sutta. Apa arti Dhammacakka Pavattana Sutta? Khotbah pemutaran roda Dharma. Nah, anak-anak masih ingat ketika Buddha Gautama memantapkan tekadnya untuk mengajarkan Dharma, saat itu beliau mengingat dua orang gurunya, yaitu Petapa Alaraka Lama dan Udaka Ramaputta, ya. Guru beliau saat beliau sedang mengembara mencari kebebasan sejati. Tetapi ternyata kedua orang gurunya ini telah wafat karena usia tua. Nah, maka lalu beliau merenung lagi dan oh iya, yang paling tepat itu adalah dengan 5 orang sahabatnya dulu yang bernama Asaji, Mahanama, Badia, Kondana, dan Wapa. Nah, maka beliau memutuskan untuk mengajarkan ajaran pertamanya ini kepada 5 orang sahabatnya tersebut. Tetapi saat itu 5 orang sahabatnya ini berada di Taman Rusa Isipatana, sebuah hutan yang sangat indah yang di situ banyak rusanya, terletak di kota Benares. Nah, dari tempat Buddha Gautama yaitu di hutan Uruvela menuju ke Taman Rusa Isipatana ini memerlukan waktu perjalanan yang cukup lama, yaitu kurang lebih 3 bulan. Berarti jauh sekali ya Bu? Ya, jauh sekali. Ada yang pernah membandingkan jaraknya itu seperti kalau orang berjalan kaki dari kota Jambi menuju kota Palembang. Kalian bisa membayangkan betapa jauhnya perjalanan itu ditempuh dengan berjalan kaki. Hebat sekali bukan Buddha? Beliau memiliki kekuatan fisik yang luar biasa. Nah, kalian juga selama berada di rumah haruslah rajin berolahraga ya. Jangan bermalas-malasan. Tentunya kalau pagi tetap bangun pagi, mandi, membantu orang tua apa yang bisa dilakukan. Lalu mempersiapkan diri belajar dengan tertib. Nah, di tengah perjalanan, Buddha bertemu dengan seorang pertapa yang namanya Pertapa Udaka. Pertapa Udaka ini merasa terpesona dengan penampilan Buddha yang tampak agung, tenang, berwibawa, ya. Lalu Pertapa Udaka bertanya kurang lebih seperti ini. Oh Pertapa, siapakah gurumu? Apa ajaran yang engkau ikuti? Mengapa engkau bisa terlihat begitu tenang dan damai? Lalu saat itu Buddha Gautama menjawab, saya tidak melihat
seorang manusia pun yang bisa menjadi guru seorang Buddha. Ajaran yang saya ikuti adalah Dharma, ajaran yang membawa kebahagiaan sejati, pencapaian nibbana. Nah, jawaban dari Buddha Gotama ini tidak dapat dipahami oleh petapa Udaka. Ia menganggap bahwa mungkin saja orang ini berangan-angan atau entahlah, kalau memang betul saya juga tidak tahu, kalau salah saya juga tidak tahu. Maka pertapa Udaka geleng-geleng kepala lalu berlalu dari hadapan Buddha Gautama. Nah, di sini bisa kita melihat bahwa metode yang digunakan pertapa Buddha Gotama untuk mengajarkan Dharma itu tidak tepat, ya, karena bahasanya mungkin agak tinggi, ya, karena penuh dengan filosofi atau makna sehingga sulit dipahami oleh orang biasa. Memang betul seorang Buddha itu secara spiritual merupakan pencapaian tertinggi dari seorang manusia. Tidak ada tidak ada pencapaian spiritual yang lebih tinggi dari seorang Buddha. Maka di situ pernyataan Buddha yang mengatakan tidak melihat satu orang manusia pun bisa menjadi guru seorang Buddha itu adalah tepat. Tapi orang biasa tidak bisa memahami hal tersebut. Nah, nanti Buddha Gotama akan mengucapkan kalimat atau pengajaran yang berbeda kepada 5 pertapa dibandingkan dengan petapa Udaka. Nah, apa yang diajarkan Buddha Gotama kepada 5 pertapa? Nah, saat Buddha Gotama sampai di hutan Taman Rusa Isipatana, 5 pertapa ini melihat dari kejauhan dan saling berbisik. Lihat itu, pertapa Gotama datang kemari. Jangan diacuhkan, diamkan saja, jangan sambut kedatangannya. Karena ia adalah orang yang sudah kalah. Itu adalah pemikiran pertama dari 5 orang sahabatnya. Menganggap pertapa Gotama atau Buddha Gotama sebagai orang yang kalah dalam berusaha mencapai cita-cita kebudayaan. Namun, begitu Buddha Gotama mendekat, kelima orang petapa ini tidak bisa mengabaikan aura ketenangan, kesucian yang terpancar dari Buddha Gotama. Mereka lalu dengan sibuk sendiri tanpa ada perintah menyiapkan tempat duduk, mengambil air, lalu mempersilahkan Buddha Gotama untuk duduk dan membasuh kakinya serta memberikan air minum untuk Buddha Gotama. Lalu mereka melayaninya dengan sepenuh hati dan menyambutnya sebagai, Afuso, selamat datang, silakan duduk dulu, silakan istirahat. Afuso itu artinya sahabat. Lalu Buddha Gotama menyatakan, teman-teman, jangan memanggil saya sebagai Afuso karena itu tidak tepat. Panggillah saya dengan istilah Bagawa atau Bante. Terdengar suara ayam, ya. Itu selingannya. Nah, lalu setelah mereka cukup berbincang-bincang, Buddha menjelaskan khotbah pertama ini yang pada intinya yang pertama Buddha mengajarkan tentang jalan tengah atau yang disebut dengan Majjhima Patipada, yaitu sebuah ajaran atau jalan yang menghindari 2 jalan ekstrim. Apa itu jalan ekstrim? Jalan ekstrim itu adalah jalan yang berlebihan dalam menghadapi kehidupan. Yang pertama disebut ekstrim menikmati hidup dengan kesenangan indrawi. Ini adalah orang yang menjalani kehidupannya dengan mengumbar hawa nafsu, berfoya-foya, berpesta, menuruti keinginan-keinginan indriawi.
nonton, misalnya ya makan berlebihan, kemudian begadang. Nah, itu adalah contoh-contoh menikmati hidup dengan kesenangan indriawi. Loh Bu, apakah kita tidak boleh? Boleh, tetapi harus ada batasnya. Nah, yang dimaksud dengan ekstrim ini adalah orang yang tidak mengerti batasnya. Contohnya nih, apakah kalian pernah begadang? Apakah kalian pernah main HP sehingga lupa waktu? Dan kalian lakukan itu berhari-hari? Nah, itulah yang disebut dengan ekstrim. Bukan kalian tidak boleh main game di HP, bukan kalian tidak boleh nonton acara TV, tetapi yang tidak boleh itu adalah ketika kalian sudah tidak mengetahui lagi jadwal untuk belajar, jadwal untuk istirahat, jadwal untuk makan, jadwal untuk membantu orang tua. Kalian hanya fokus pada main, dan main itu namanya ekstrim mengikuti kesenangan indrawi, ya. Baik, yang kedua adalah ekstrim menyiksa diri. Nah, ini kebalikan dari yang pertama. Orang yang mengikuti ekstrim menyiksa diri ini biasanya menganggap atau sudah bosan dengan kesenangan indriawi dan menganggap bahwa kesenangan indriawi itu merusak kebahagiaan batin sehingga dia menyiksa tubuhnya. Nah, ini juga tidak boleh. Apakah zaman sekarang ada Bu orang menyiksa dirinya? Kayaknya kok tidak mungkin gitu ya. Coba kalian amati, membaca berita atau melihat di internet, adakah orang yang sakit karena diet berlebihan? Adakah orang yang hampir kritis karena dia diet berlebihan? Nah, itu termasuk contoh dari ekstrim menyiksa diri. Ada orang yang berpuasa sehingga ia hampir pingsan untuk suatu tujuan yang kita tidak tahu apa ya. Nah, itu juga termasuk ekstrim menyiksa diri. Nah, dua hal itu tidak baik, maka kita harus mengambil jalan tengah. Apa itu Bu jalan tengah? Jalan tengah itu artinya kita harus memperhatikan kebutuhan jasmani kita seperti makan, olahraga ya. Dan juga kita harus memperhatikan kebutuhan batin kita seperti belajar untuk mendapatkan ilmu pengetahuan, beribadah, puja bakti, meditasi, membaca buku dharma untuk memperkuat pengetahuan batin atau spiritual atau kerohanian kita. Nah, itulah yang dimaksud dengan jalan tengah. Sudahkah kalian melakukan itu? Belajar untuk menambah ilmu pengetahuan? Ya, pasti sudah ya, karena sekarang kalian sedang sekolah di tingkat SMP. Sudahkah kalian mengisi batin atau spiritual kalian dengan melakukan ibadah, puja bakti, membaca parita, meditasi, melaksanakan ajaran Buddha dengan misalnya patuh terhadap orang tua, berkata sopan terhadap orang yang lebih tua, jujur, bertanggung jawab, dan lain-lain? Sudahkah kalian melakukan hal tersebut? Ya, Ibu yakin kalian sudah melakukan dan Ibu berharap kalian meningkatkan itu ke arah yang lebih baik. Harus seimbang ya Nak, walaupun di rumah kita saat ini dalam situasi pandemi corona ini tidak bisa secara bebas datang beribadah ke wihara, tapi Ibu berharap kalian di rumah bisa melakukan ibadah dengan baik. Nah, setelah menjelaskan dua ekstrim ini, lalu Buddha mengajarkan tentang 4 kebenaran mulia atau yang disebut dengan istilah Cattari Arya Sacani. Cattari Arya Sacani ini diajarkan Buddha kepada 5 pertapa. Nah, apa isinya Bu? Ini adalah katakanlah ajaran yang sangat penting dalam ajaran Buddha. Perhatikan dengan baik ya. Karena dengan memahami hal ini, kalian akan bisa menghadapi kehidupan ini dengan lebih baik dan lebih tegar. Yang pertama adalah kebenaran mulia tentang duka. Nah, saat itu Buddha berkata begini, "Oh Avuso," menyebut kelima orang pertapa tadi dengan sebutan Avuso atau sahabat ya. "Ada penderitaan dalam hidup ini.
Betul tidak anak-anak kalau misalnya Buddha berkata ada penderitaan dalam hidup ini? Kalian mengalami sakit perut, sakit kepala, atau kecewa terhadap seseorang? Nah, itulah salah satu yang disebut dengan penderitaan. Nah, Buddha mengawali ajarannya dengan mengajak kelima pertapa itu untuk melihat kenyataan sehari-hari yang kita hadapi dalam kehidupan. Bahwa dalam hidup itu ada yang namanya dukkha, sesuatu yang tidak memuaskan. Atau secara sempit bisa disebut sebagai penderitaan. Apa saja yang termasuk dalam penderitaan itu? Kelahiran. Kenapa kelahiran dianggap sebagai duka atau penderitaan? Karena ketika kita lahir ke dunia, kita akan mengalami situasi yang berbeda-beda, bisa senang, bisa sedih, bisa netral, dan itu tidak akan bisa memuaskan diri kita. Penuaan, penyakit seperti kesedihan, ratap tangis, rasa sakit jasmani, dan ketidaksenangan batin. Bisa juga kadang kita berkumpul dengan orang yang kita benci, pasti rasanya tidak nyaman ya. Berpisah dengan orang yang kita cinta atau kita sayangi, itu juga menimbulkan rasa tidak bahagia. Tidak memperoleh apa yang diinginkan, nah itu juga menimbulkan rasa tidak bahagia atau tidak puas. Nah, inilah kenyataan-kenyataan dalam kehidupan yang coba Buddha ajarkan, jelaskan kepada 5 pertapa tersebut. Dan tentunya secara umum kepada kita semua. Untuk yang pertama ini, apakah kalian memahami bahwa dalam kehidupan kita ini ada hal-hal yang membuat kita tidak bahagia, tidak puas. Kadang kita menderita, kadang kita bahagia, dan itu silih berganti. Saat misalnya kalian liburan bersama papa, mama, adik atau saudara, lalu bermain dengan gembira ya. Setelah sehari, 2 hari, 3 hari ternyata liburannya selesai, harus kembali ke rumah masing-masing. Tentu merasa aduh cepat sekali ya waktu berlalu, padahal masih bermain lagi. Sedikit dalam hati ada rasa tidak puas kan? Nah, itulah yang disebut dengan dukkha. Kita tidak bisa mempertahankan kebahagiaan itu sepanjang waktu. Demikian pula dengan kesedihan, itu tidak berlangsung sepanjang waktu. Pernah kalian dimarahin mama karena kalian tidak mau makan sayur misalnya? Nah, pada saat itu pasti tidak senang kan? Ah, mama ini kenapa sih harus maksa saya makan ini gitu. Tapi apakah itu rasa tidak senang itu bertahan selama seharian penuh? Ibu rasa tidak. 1 jam kemudian kalian mungkin sudah melupakan itu. Nah, itulah yang disebut dengan istilah dukkha. Lalu Buddha mengajarkan yang kedua, kebenaran kedua, yaitu kebenaran mulia tentang sebab duka. Bahwa semua duka yang kita hadapi, oleh setiap orang hadapi itu ada sebabnya. Sebabnya apa? Sebabnya adalah tanha atau nafsu keinginan. Nah, karena selama kita masih memiliki nafsu keinginan, kita masih akan mengalami yang namanya dukkha. Nah, Buddha melanjutkan lagi pengajarannya, yaitu kebenaran mulia yang ketiga, yaitu kebenaran mulia tentang akhir atau lenyapnya dukkha. Bahwa dukkha, penderitaan, ketidakbahagiaan, ketidakpuasan yang kita alami dalam dunia ini, dalam hidup ini, bisa berakhir dan berganti dengan kebahagiaan, atau yang kita sebut dalam agama Buddha itu nibbana. Jadi ketika dukkha itu lenyap, tercapailah kebahagiaan tertinggi, kebahagiaan sejati yang disebut dengan istilah nibbana. Lalu kalau kita sudah tahu dalam hidup kenyataannya ada dukkha, bahwa dukkha itu ada sebabnya, dan bahwa dukkha itu bisa dilenyapkan dengan mencapai nibbana, bagaimana caranya? Nah, itu adalah ajaran kebenaran yang keempat. Kebenaran mulia tentang cara menuju lenyapnya dukkha. Jalan, ajaran yang harus kita lakukan supaya kita bahagia. Nah, jalan menuju lenyapnya dukkha ini disebut dengan jalan mulia berunsur 8, atau dalam istilah agamanya disebut Arya Atangika Magga. Sebuah jalan yang memiliki 8 faktor atau 8 tangga ya. Apa saja itu? Mari kita lihat satu persatu. Nah,
Jalan mulia berunsur 8 ini terdiri dari yang pertama, kita harus memiliki pandangan benar ya. Pandangan benar itu artinya kita harus melihat sesuatu berdasarkan dengan kebenaran yang diajarkan oleh Buddha. Lalu punya pikiran benar. Pikiran benar itu bagaimana? Pikiran yang didasari dengan kebijaksanaan, cinta kasih, ya, dan welas asih. Nah, dua hal ini, pandangan benar dan pikiran benar ini dikelompokkan dalam satu kelompok yang disebut dengan kebijaksanaan atau panya. Kalau dalam bahasa Pali, ya, pandangan benar disebut samaditi. Pikiran benar disebut sama sankapa, masuk dalam kelompok panya atau kebijaksanaan. Artinya bijaksana itu kita mengetahui apa yang kita lakukan, yang sedang terjadi, mengetahui segala sesuatu dengan sesungguhnya. Lalu yang ketiga, perkataan benar. Ucapan kita harus senantiasa didasarkan pada kebenaran, jujur, sesuai waktunya, ya, bermanfaat kata-kata itu jika diucapkan. Nah, itu adalah perkataan atau ucapan benar. Jadi bagaimana kita berucap benar? Kita berkata sesuai dengan fakta. Nah, kata-kata yang kita ucapkan harus tepat waktu. Lalu kata-kata yang diucapkan itu harus ada manfaatnya atau tujuannya, ya. Jadi kalau menggosip tentu itu tidak benar. Oke. Lalu yang kedua adalah perbuatan benar. Sebelum perbuatan benar ya, perkataan benar tadi kalau dalam istilahnya agama atau bahasa Pali disebut dengan sama waca. Perkataan benar atau sama kamanta, perbuatan benar atau sama kamanta, yaitu segala perilaku yang kita lakukan itu harus sesuai dengan norma-norma kesusilaan. Contohnya, kita harus menyayangi orang lain, makhluk lain, ya, dengan menghindari pembunuhan. Kita harus menghargai harta benda milik orang lain dengan menghindari pencurian. Kita harus menghargai hubungan orang lain dengan kita tidak berbuat asusila. Kita harus menghargai tidak mencuri, tidak merampok, ya, artinya tidak mengambil barang-barang milik orang lain. Itu adalah melakukan perbuatan benar. Yang berikutnya penghidupan benar atau sama ajiwa. Itu artinya dalam hidup ini kita harus melakukan usaha-usaha dalam mencapai apa yang kita harapkan itu dengan cara-cara yang benar. Kalau sebagai seorang pelajar, penghidupan benarnya adalah belajar dengan sungguh-sungguh, jujur saat ulangan, ya, santun terhadap guru, itu adalah penghidupan benar. Sebagai seorang yang bekerja, maka dia harus bekerja yang halal, gitu. Nah, ketiga hal ini, perkataan benar, perbuatan benar, dan penghidupan benar, itu masuk dalam kelompok moralitas atau yang disebut dengan sila. Lalu berikutnya, daya upaya benar atau sama wayama. Daya upaya benar itu apa? Itu adalah upaya kita menjaga pikiran dari pikiran-pikiran buruk. Dilakukan dengan 4 cara. Pertama, kalau muncul pikiran buruk dalam diri kita, harus kita cegah supaya tidak muncul. Pikiran bukan kita cegah, harus kita hilangkan atau lenyapkan. Nah, pikiran buruk yang belum muncul harus kita cegah. Lalu, pikiran baik yang sudah muncul harus kita kembangkan, dan pikiran baik yang belum muncul harus kita tumbuh kembangkan. Misal, bagaimana cara menumbuh kembangkan pikiran baik yang belum muncul? Setelah mendengar penjelasan Ibu ini tadi di awal Ibu jelaskan ya tentang jalan tengah. Ibu bertanya, apakah kalian sudah melakukan ibadah di rumah? Ketika kalian belum melakukan, lalu berpikir, oh iya, mulai sekarang saya akan melakukan puja bakti atau membaca parita atau meditasi di rumah. Nah, itu artinya menumbuhkan pikiran baik yang belum muncul. Nah, lalu yang berikutnya adalah perhatian benar. Apapun yang kita lakukan harus
kita lakukan dengan fokus, dengan penuh hati-hati sehingga memberikan hasil yang maksimal. Dan yang kedelapan adalah meditasi benar atau konsentrasi benar sama samadhi. Ini adalah latih konsentrasi pikiran supaya fokus dengan bermeditasi. Nah, ketiga kelompok ini disebut dengan meditasi atau samadhi. Inilah jalan mulia berunsur 8 yang dibagi menjadi 3 kelompok, panya, sila, dan samadhi. Baik, setelah Buddha menjelaskan hal tersebut kepada 5 pertapa, pada akhir khotbah Kondana atau pertapa Kondana mendapat mata dharma atau anya dan mencapai tingkat kesucian pertama yang disebut Sotapanna. Maka kemudian Kondana ini disebut dengan anya Kondana atau Kondana yang lebih tua karena siswa pertama yang mencapai kesucian pertama kali. 2 hari setelahnya Wapa dan Badia memperoleh mata dharma dan 2 hari berikutnya Mahanama dan Asaji memperoleh mata dhamma. Nah, anak-anak, setelah memahami khotbah pertama ini, kita juga bisa menerapkan prinsip khotbah pertama ini dengan cara berikut. Penerapan prinsip berpikir 4 kebenaran mulia. Masih ingat kebenaran yang pertama apa? Kebenaran mulia tentang duka. Nah, ini prinsipnya adalah kita mengenali masalah dalam kehidupan kita, ya. Lalu kebenaran mulia kedua adalah sebab duka. Setelah kita mengenali masalah, kita mengetahui sebab dari masalah itu apa. Apakah kalian pernah punya masalah? Nah, apa yang kalian lakukan dalam menghadapi masalah? Nanti kita lihat cara menghadapinya secara yang Buddha ajarkan, ya. Yang ketiga adalah akhir dari duka, begitu kan? Nah, ini artinya adalah memahami solusi dari masalah itu. Kita mengenali masalah itu apa, ya. Misalnya kalian tidak rukun dengan teman, ini pasti ada masalahnya kan? Masalahnya setelah kalian tahu apa? Oh, sebabnya ini, gitu. Lalu untuk mengatasinya atau solusinya apa? Itu adalah yang ketiga, memahami solusi dari masalah. Lalu setelah tahu solusinya, bagaimana kita tindak lanjut dari solusi itu, mewujudkan solusi itu supaya masalahnya selesai. Jadi prinsipnya ya, mengenali masalah, mengetahui sebab masalah, memahami solusi dari masalah, dan tindak lanjut dari solusi tersebut. Contohnya, ini kebetulan yang paling mudah dipahami itu ya nak ya, tapi jangan diikuti ya. Masalahnya adalah mabuk. Penyebabnya apa? Kalau orang mabuk itu pasti karena dia minum alkohol. Lalu bagaimana solusinya supaya tidak mabuk? Ya berhenti minum alkohol, begitu kan? Supaya bisa berhenti itu tindak lanjutnya bagaimana untuk mewujudkan solusi tersebut? Salah satunya bergabunglah dengan kelompok pendukung untuk membantu Anda menjauhi alkohol. Kalau lingkungan pergaulan orang mabuk itu masih pemabuk, dia pasti akan minum alkohol lagi. Tapi kalau dia merubah pergaulannya dengan orang-orang yang senantiasa mengingatkan dia bahwa alkohol itu buruk bagi kesehatan dan lain-lain, pasti dia akan bisa berhenti mabuk. Contoh yang lainnya, misalnya pernah bangun kesiangan. Nah, ya, masalahnya adalah bangun kesiangan. Gitu. Kalau sudah bangun kesiangan bisa telat semuanya ya. Sebabnya apa? Bisa beberapa. Yang Ibu ambil adalah 2. Tidur terlalu malam karena main HP. Solusinya supaya nggak bangun kesiangan itu apa? Ya bangun lebih awal. Bagaimana caranya atau tindak lanjutnya? Mengatur jadwal, tidur lebih malam, buat alarm, begitu kan? Disiplin dalam bermain HP. Kalau waktu tidur jam 9, maka setengah 9 itu HP sudah harus dimatikan, ya. Masih ada contoh yang lain? Nah, ini contoh yang lainnya lagi. Masalahnya kena hukuman guru karena mencontek saat ulangan. Berarti tidak jujur ya. Oke, sebabnya apa? Tidak belajar. Kenapa tidak belajar? Karena banyak main HP, lupa belajar ya, tidak konsentrasi saat guru menjelaskan, karena banyak bermain dengan teman, tidak disiplin belajar, tidak memahami pentingnya belajar. Ini sebab itu bisa lebih dari 1.
Nah, lalu solusinya bagaimana supaya nggak kena marah guru? Kan berarti harus jujur saat ulangan. Lalu tindak lanjutnya bagaimana mewujudkan solusi itu? Berhubungan dengan sebab tadi ya. Karena main HP ya berarti berhenti main HP, membatasi waktu main HP, berbanyak waktu belajar, berbanyak waktu dengan orang tua, saudara, dan teman yang baik supaya kita tertular untuk berbuat baik juga. Lalu buat buku kontrol. Buku kontrol itu apa, Bu? Itu Ibu rasa itu sangat penting sekali untuk kalian, terutama seperti ini ya. Semacam jadwal pelajaran tetapi ada checklistnya. Hari Senin, misalnya hari Selasa pelajaran agama dan pelajaran IPS misalnya ya. Dibuat cek, oh pelajaran agama ada tugas ini, pelajaran IPS ada tugas ini, waktu pengumpulannya tanggal sekian. Nah itu kalian catat. Nanti kalau sudah selesai dikerjakan diconteng, beri checklist bahwa itu sudah selesai. Yang belum berarti belum di checklist, berarti belum dikerjakan. Nah itu adalah beberapa contoh. Nah pada materi ini ada tugas yang harus kalian kerjakan. Yang pertama ada pilihlah satu masalah umum dalam kehidupan di sekolah dan satu masalah di rumahmu. Pasti pernah kan mengalami masalah di sekolah ataupun di rumah. Nah itu tuliskan masalahnya apa, sebabnya apa. Ya, gunakan prinsip berpikir 4 kebenaran mulia untuk menemukan solusi dari masalah tersebut. Masalahnya apa, sebabnya apa, solusinya apa, lalu tindak lanjut mewujudkan solusi itu apa. Nah berarti ada 2 ya, kasus di sekolah dan di rumah. Bu, saya kan sekolah di SMP ini kan baru beberapa bulan dan itu pun sekolahnya dari rumah. Saya belum punya masalah. Bersyukur kalau tidak punya masalah. Tapi waktu SD dulu apakah kalian pernah punya masalah? Nah itu boleh diambil sebagai contohnya. Maksudnya adalah supaya kalian bisa lebih memahami apa yang Ibu jelaskan tentang khotbah pertama Buddha. Baik, Ibu rasa ini pertemuan kita hari ini semoga dapat dipahami dengan baik. Terima kasih sudah menyimak dan mengikuti pelajaran hari ini dengan baik. Semoga bermanfaat. Akhir kata, sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Namo Buddhaya.